Ya, saya di sini saya akan membawakan sedikit tentang COVID. Jadi tentang virus corona ini sedikit di awal sebelum kita bicara soal vaksinnya. Ya, jadi sebenarnya virus corona ini itu merupakan termasuk satu golongan virus ya, yang namanya beta coronavirus. Sebenarnya ini dia cuma sebagian kecil dari banyak virus-virus yang lain. Nah, virus-virus yang menyebabkan penyakit itu yang dikenal dulu tahun 2003 itu ada SARS yang di Hong Kong itu ya. Itu juga menyebabkan kematian tapi hanya di daerah Hong Kong dan sekitarnya ya. Kemudian di Timur Tengah itu kita tahun berapa ya itu kita temukan lagi itu yang termasuk di dalam golongan coronavirus juga itu MERS ini itu yang apa di Timur Tengah, daerah Timur Tengah itu juga mematikan itu ya. Sebagian orang juga terkena dampaknya. Dan yang terakhir yang di tahun 2019 akhir itu, nah ini muncul yang SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV-2 ini. Nah, strukturnya itu kalau kita melihat virus corona ini itu dia punya mahkota itu ya. Jadi ada spike proteinnya itu yang nempel di reseptor yang ada di tubuh, yang ada di saluran nafas kita dan sebagainya itu ya. Nah, ilmuwan itu bilang asalnya katanya dari kelelawar. Jadi di pasar basah yang ada di Wuhan itu ya. Terus nanti dibawa juga oleh binatang yang lain sampai akhirnya ke manusia. Nah, penularannya itu sebenarnya coronavirus ini itu dia lewat droplet yang kecil, droplet yang besar, bisa dengan kalau kita tidak cuci tangan yang baik, terus habis itu salaman, makanya kan sekarang kalau salaman itu kita pakai ini seperti tangan gitu aja, enggak salaman ke orang gitu ya. Terus kita menjaga, benar-benar menjaga ya. Jadi terus direct kontak itu kalau misalnya memegang benda-benda yang ada virusnya, terus kita lupa cuci tangan, kemudian kita pegang hidung kita dan sebagainya, itu penularannya seperti itu. Kalau dari ibu ke bayinya itu masih belum ada. Nah, di mana virus itu nempel? Sebetulnya itu kalau kita melihat virus ini tuh nempelnya itu di reseptor ini AC2 itu ada di tubuh kita itu di mana-mana sebetulnya. Ya, jadi itu S2 ini ada di mana-mana. Makanya kenapa kok virus corona ini itu beberapa orang itu menyebut dia sebagai bermuka dia great imitator, jadi muka 1000 gitu ya. Jadi mereka tuh menyebutkan karena banyak sekali dia bisa menyebabkan gejala macam-macam karena yaitu dia nempel di berbagai organ karena ada reseptornya di situ. Nah, kalau kita lihat memang kalau misalnya kita bicara gejalanya itu mulai dari ringan atau yang tidak bergejala, ringan, sedang, berat, sampai kritis ya. Tergantung dari apa, itu dari masing-masing imun tubuh kita ya. Imunitas tubuh kita bagaimana responsnya terhadap masuknya virus itu ya. Nah, terapinya gitu sampai sekarang juga kalau antivirus yang cocok untuk virus corona itu masih belum dikatakan belum ada sebetulnya. Jadi ada antivirus yang lain itu dipakai dan memang berbagai peneliti itu juga sedang mencoba begitu ya. Jadi untuk terapi plasma aja itu juga 50% 50 ya. Jadi ada orang yang diberi plasma membaik, tapi ada yang makin memburuk. Ada 2 famili saya itu setelah diberi plasma itu tambah gejalanya tambah memburuk dan akhirnya meninggal. Ada 2 famili saya yang seperti itu.
Nah, sekarang kalau kita bicara vaksin, ya, vaksin itu apa sih sebetulnya? Vaksin itu sebenarnya adalah suatu benda asing, kan yang dimasukkan ke tubuh kita. Benda asing itu kalau saya sebagai orang yang mengerti imunologi itu disebut antigen, ya, benda asing. Nah, itu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang supaya tubuh orang itu yang dimasuki vaksin ini secara aktif itu membentuk kekebalan atau kalau secara ilmu imunologi itulah antibodi terhadap benda asing itu. Nah, ini tindakan memasukkan vaksin ini namanya vaksinasi atau imunisasi aktif. Itu adalah yang biasanya kita kenal istilah vaksin. Nah, dasar imunologinya, kalau saya misalnya kemasukan suatu bibit penyakit, ya virus, misalnya ini virus demam berdarah ini kalau kalau saya dengar dari anak saya, kebetulan dia juga bekerja di rumah sakit ya. Anak saya bilang sekarang kasus DB naik, mulai naik, dia bilang gitu. Jadi, nah kalau seseorang itu kemasukan virus demam berdarah ini kebetulan belum pernah terkena demam berdarah sebelumnya, maka saya bisa tertular dan sakit demam berdarah itu. Tapi setelah sembuh dari demam berdarah, maka di dalam tubuh saya otomatis membentuk suatu antibodi yang sangat spesifik terhadap demam berdarah itu. Dan selain antibodi itu, di dalam tubuh saya juga ada sel-sel yang dibentuk untuk mengingat supaya lain kali kalau misalnya demam berdarah virus ini datang lagi atau menularkan lagi kepada saya, maka saya bisa menolak atau timbul kekebalan terhadap demam berdarah tersebut karena sudah pernah dibentuk antibodi itu. Nah, jadi itu yang menyebabkan kenapa tindakan vaksin ini menyebabkan seseorang itu di dalam tubuhnya dirangsang untuk membentuk antibodi sehingga dia bisa melawan kalau suatu saat si virus itu datang menulari dia. Nah, vaksin ini sudah terbukti melindungi masyarakat dari berbagai penyakit menular. Contohnya aja polio ya. Polio itu dulu sangat tinggi angka kejadiannya. Angka kejadiannya di tahun 1950 sangat tinggi, tapi setelah ditemukan vaksinnya, makin lama makin menurun, bahkan sudah hampir jarang sekali tidak ditemukan lagi polio ini ya. Nah, kebutuhan vaksin untuk COVID-19 ini sebetulnya adalah sesuatu yang mendesak. Karena apa? Karena kita melihat SARS-CoV-2 ini, penyakit yang disebabkan oleh karena coronavirus yang kedua ini, yaitu yang penyakit COVID-19 ini, itu sudah menjadi pandemi ke seluruh dunia. Jadi vaksinasi atau imunisasi yang tindakan ini merupakan layanan kesehatan yang esensial, itu tujuannya melindungi individu dan masyarakat terhadap penyakit infeksi yang yaitu yang sebetulnya kita bisa cegah dengan vaksin. Nah, kebutuhan vaksin ini sangat mendesak karena memang penyakit ini sangat mudah menular ya karena virus dasarnya sehingga sangat mudah menular dan menyebabkan kematian di beberapa orang. Nah, jadi berbagai laboratorium riset di seluruh dunia itu berlomba-lomba. Di seluruh dunia ini ada 300 sekian calon vaksin sebetulnya yang sedang diteliti ya. Nah, itu untuk supaya mencegah penyebaran dari virus corona ini ya, mencegah dari penyebarannya. Nah, pengembangan vaksin ini sebetulnya suatu proses yang sangat kompleks dan memakan waktu lama sebetulnya. Tapi karena pandemi, jadi ini dipercepat pengembangan vaksin ini. Nah, ini kalau dikatakan di sini, katanya ada pengembangan vaksin itu bisa beberapa tahun, 12 sampai 15 tahun, tapi ini dipercepat ya, 1-2 tahun sudah muncul vaksinnya, sangat luar biasa cepat. Nah, kita kalau melihat platform basic dari
vaksin ya, itu ada macam-macam. Jadi kayak misalnya vaksin-vaksin yang untuk penyakit tertentu itu ada yang kuman yang dilemahkan. Jadi kumannya itu tidak dimatikan 100% tapi dilemahkan. Itu yang termasuk yang live attenuated itu, yang A ya. Yang A ini adalah yang bakteri atau virusnya itu dilemahkan ya. Terus kalau yang B ini jadi basic dari suatu vaksin ya. Ini saya bicara soal basic dari suatu vaksin. Nah, yang B ini adalah vaksin yang di mana virus penyebab atau bakteri penyebabnya itu sepenuhnya dimatikan, dibuat inaktif. Jadi dia whole inactivated, itu dia mati, 100% mati, dia tidak bisa berkembang biak. Nah, kemudian yang C ini adalah split inactivated, jadi sebagian itu dibuat mati. Nah, terus ada sebagian tipe vaksin yang modelnya adalah rekombinan viral vector. Jadi dia digabung dengan virus yang lain. Nah, itu DNA dari virus yang dituju dimasukkan ke virus lain yang dilemahkan itu. Ya, ini yang recommending. Jadi virus lain itu dianggap sebagai vektornya, pembawanya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rekombinan bakterial vektor. Ini memakai bakteri sebagai vektornya. Kalau ini memakai virus sebagai vektornya. Terus ada lagi tipe yang virus like particle. Ini mirip, jadi dia bukan virus asli ya. Ya ini. Nah, terus ada yang tipe DNA atau tipe RNA-nya. Terus ada yang mengambil sebagian dari virusnya atau bakterinya itu yang dianggap paling kuat menimbulkan antibodi, itu diambil. Nah, itu yang namanya rekombinan subunit ini. Jadi misalnya kayak ini kan spike proteinnya, itu diambil sebagian, ini diambil spike proteinnya. Nah, terus ada yang dia cuman bukan asli dari bakterinya itu, tapi disintesa, synthetic peptide ya. Macam-macam sebetulnya tipe dari vaksin yang dikembangkan di seluruh dunia. Nah, untuk vaksin dari corona itu tipenya juga macam-macam ya. Seperti misalnya ini yang di Amerika ya, Pfizer sama Moderna itu adalah modelnya adalah mRNA. Jadi tipenya dia itu memasukkan jadi mengambil mRNA-nya dari virus terus dimasukkan di dalam tubuh orangnya itu, diharapkan orangnya akan membentuk dan tubuhnya itu belajar membuat antibodi melalui RNA-nya tadi, yang RNA virus yang dimasukkan tadi itu. Nah, terus yang ini kalau yang bentuk virus yang dilemahkan itu ada tipe vaksin yang dikembangkan ini yang namanya Codagenix Indian. Ini yang dikembangkan yang tipe live attenuated, tapi ini dianggap itu berbahaya karena virus ini kan sangat berbahaya. Jadi kalau dia cuma dilemahkan saja, takutnya nanti di tubuhnya orang tersebut itu nanti dia hidup lagi, begitu ya. Nah, ini yang inactivated itu Sinovac dan Sinopharm ini yang termasuk yang virus yang dibunuh ya, dibunuh 100% dia. Nah, kemudian yang tipe subunit itu Novavax dan Adapvac ini. Ini termasuk virus yang diambil sebagian yang paling bersifat antigen kuat, terus dikembangkan itu sebagai salah satu calon vaksinnya itu. Nah, yang viral vector ini itu yang dikembangkan oleh ini AstraZeneca yang sekarang mulai masuk di Indonesia. Johnson & Johnson ini juga termasuk ini, termasuk Sputnik V yang dikembangkan oleh Rusia itu juga termasuk di dalam yang viral vector ini. Jadi dia ada vektor pembawanya. Nah, vaksin mana yang ada di Indonesia yang tersedia, yang sampai sekarang ada, itu yang saya sudah ikuti dari teman saya yang termasuk di dalam tim vaksin merah putih ya, itu
adalah sementara ini masih Sinovac yang untuk tenaga-tenaga kesehatan yang tahap 1 itu ya Sinovac, dan sekarang sudah mulai ada muncul AstraZeneca. Yang lain-lain ini belum. Jadi masih 2 ini yang masuk di Indonesia. Nah, kenapa kok kita bicara Sinovac dulu ya. Kenapa Sinovac termasuk awal ya datang lebih awal. Ini Presiden Jokowi itu sudah memesannya jauh-jauh hari ya. Jadi Presiden Jokowi itu memesan Sinovac ini jauh-jauh hari. Dia ini kalau kita lihat basicnya, platformnya, dia termasuk virus yang tidak aktif. Jadi memang dibunuh 100% virusnya itu. Nah, ini sudah menyelesaikan fase 3 termasuk di beberapa orang di Indonesia ya, fase 3 ini. Nah, total sampel untuk uji fase 3-nya ke human, ke manusia itu sudah lebih dari 25.000 orang. Dan sebagian orang di Indonesia itu termasuk di dalam penelitian fase 3 ini ya. Nah, itu di Bandung waktu itu dilaporkan oleh BPOM ya, itu efikasinya itu mencapai 65,3%. Jadi kalau kita bisa bicara efikasi itu adalah perlindungan terhadap orang yang sudah divaksin. Maksudnya efikasi itu seperti itu, efikasi ya. Jadi orang-orang yang sudah divaksin dia akan terlindungi sebesar 65,3% terhadap penularan COVID ini. Berarti masih ada kemungkinan dia tertular. Tapi untuk menentukan efikasi ini tidak segampang itu. Jadi ini artinya efikasi terjadi penurunan 65,3% kasus penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan kelompok yang tidak vaksin. Cuman kita kalau menentukan suatu efikasi itu juga sulit ya, karena kita harus benar-benar melihat apakah benar orang yang sudah divaksin semuanya tetap menjaga protokol kesehatan, misalnya begitu ya. Jadi itu membandingkannya itu memang ini juga menghasilkan angka segini itu tidak mudah ya. Jadi kalau WHO saja ya, kalau ada vaksin terhadap COVID ini yang lebih dari 50% efikasi itu sudah di-approve oleh WHO karena masalah pandemi ini membutuhkan percepatan untuk vaksin ya. Nah, kenapa Indonesia kok menggunakan Sinovac dari China? Pertama dulu banyak orang yang meragukan ya. Tapi sekarang orang sudah banyak sekali yang justru ingin memilih Sinovac daripada yang AstraZeneca ya, misalnya gitu ya. Nah, dulu itu saya dengar, waduh kok buatan Cina gitu ya. Terus habis itu responnya sangat negatif. Tapi sekarang orang-orang mencari ini semua. Nah, kenapa Indonesia kok menggunakan vaksin Sinovac ini dari China? Yaitu yang saya tadi bilang, Presiden Jokowi itu sama memesan lama dan China itu memberi respon positif pada waktu Indonesia itu tanya-tanya gitu jadi tentang vaksin itu ya. Kemudian harganya juga terjangkau. Nah, vaksin ini sebenarnya platformnya itu nanti suatu mungkin tahun depan atau kapan saya juga enggak tahu. Itu Indonesia juga jadi PT Bio Farma di Bandung itu juga bisa membuat platform jenis ini ya. Jadi platformnya itu adalah inactivated virus. Jadi virus yang mati. Jadi itu yang vaksin merah putih yang akan diproduksi Bio Farma itu nanti tipenya seperti Sinovac ini ya. Nah, ketersediaan vaksin ini oleh China disanggupi. Jadi dalam jumlah besar itu akan dikirim ke Indonesia ya. Kemudian pabrik Sinovac itu juga sudah dilicense oleh diizinkan oleh WHO. Nah, fase 3-nya juga dilakukan di Indonesia itu dengan efek samping yang paling rendah.
Nah, program imunisasi yang sudah berjalan saat ini sudah memasuki tahap 2 ya. Tahap 2. Jadi kita lihat di sini yang tahap 1 sudah berjalan, tapi ada sebagian juga yang masih belum melaksanakan vaksinasi ini. Yang tahap 2 ini sudah mulai sekarang. Yang tahap 3 saya dengar-dengar bulan Juli. Tapi ada beberapa orang sudah menyelip ke sini. Jadi masyarakat saya jadi kayak di Grand City itu yang mengantar orang tua, pengantarnya juga bisa dapat vaksin ini, pengantarnya. Jadi pengantarnya walaupun umurnya belum ada 59 tahun, divaksin juga di Grand City itu saya dengar ya. Jadi sebagian sudah mulai divaksin masyarakatnya ini. Nah, kalau kita lihat sebetulnya dari uji klinis ya, uji klinis ini sudah dimasukkan di jurnal bahwa untuk usia 15 sampai untuk usia 18 sampai 59 tahun ini aman dan diberikan dalam 2 dosis ya. Nah, untuk yang lebih dari 60 tahun juga sudah lewat uji klinis dan dibuktikan ini aman ya. Jadi sudah ada ujinya dan dibuktikan aman. Nah, kalau kita melakukan tindakan vaksinasi, mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang sudah vaksinasi ya. Itu biasanya di meja 1 itu ada pendataan. Pendataan, kemudian orangnya ditanya-tanya ya. Kalau ada membawa hasil lab ditunjukkan di situ. Screening namanya. Jadi kita ditanya-tanya pernah sakit atau pernah apa, pernah pergi kemana, pernah ini ya. Jadi ditanya terus kita pernah mengalami gejala apa gitu, semua di screening tuh di meja 1. Kemudian meja 2 itu biasanya kita dicek tekanan darah dan suhu. Jadi kalau tekanan darahnya itu masih kurang dari 180/100 dan suhunya kurang dari 37,5, itu lolos dan masuk ke meja 3 ya. Nah, itu ke meja 3 ini itu tindakan vaksinasinya. Jadi di situ nanti Bapak Ibu akan divaksin oleh tenaga kesehatannya. Nah, kemudian yang meja 4 itu biasanya kita disuruh nunggu 30 menit untuk melihat ada atau tidaknya KIPI. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi dilihat selama 30 menit apakah ada respon dari tubuh kita. Ya, itu. Jadi monitoringnya di meja 4. Nah, biasanya format screening itu, ini contoh aja ya, contoh saya enggak tahu ini apa sudah diperbarui lagi atau tidak, ini contoh format screening yang saya dapat ya. Jadi misalnya nomor 1 itu, apa ada kontak dengan orang yang sedang dalam pemeriksaan atau terkonfirmasi COVID ya, atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Kalau ini ya, ada kontak, lanjut nomor 2. Nah, kalau jika pertanyaan nomor 1 ya, apakah Anda mengalami gejala demam, batuk, pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir? Nah, kalau iya, nggak boleh vaksin. Jadi harus ditunda 14 hari lagi. Kemudian kalau jawabannya tidak, masuk pertanyaan ketiga, apakah Anda pernah terkonfirmasi, maksudnya menderita COVID? Kalau memang pernah, itu aturannya suruh nunda 3 bulan. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah pernah COVID, itu di dalam tubuhnya itu sudah ada antibodinya sebenarnya. Nah, untuk apa dimasuki vaksin lagi gitu ya. Jadi suruh nunda untuk 3 bulan. Karena dari penelitian-penelitian, setelah 3 bulan, kadar antibodi itu sudah mulai menurun setelah 3 bulan ya. Itu dari data yang ada ya. Nah, nanti saya terangkan soal antibodinya. Nah, kemudian apakah Anda sedang hamil ya? Kalau sedang hamil ya berarti
ditunda sampai melahirkan dulu. Nah, kemudian apakah Anda menyusui? Kalau menyusui masih boleh untuk divaksin. Nah, kemudian yang keenam, apakah Anda mengidap penyakit kronik? Nah, ini misalnya asma atau penyakit TBC atau apa itu ya. Jadi penyakit paru. Apakah Anda punya penyakit jantung? Nah, ini kalau tidak lolos ya. Kalau iya, biasanya ini harus ada persetujuan dari dokter yang merawat. Bagaimana soal penyakitnya itu ya. Apa terkendali atau belum terkendali gitu ya. Nah, terus apakah yang nomor 7 ini, apakah Anda dalam pengobatan TBC lebih dari 2 minggu. Nah, kalau memang TBC dan sedang dalam pengobatan, masih boleh divaksin. Terus apakah Anda menyandang dan sedang mendapat pengobatan penyakit kanker? Nah, kalau tidak, ya boleh divaksin. Kalau dia sedang diterapi dengan kemoterapi, sebaiknya ditunda dulu vaksinnya. Nah, kemudian apakah Anda sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan menerima produk darah atau transfusi? Nah, biasanya kalau sedang dalam pengobatan untuk gangguan darah, ditunda, diminta untuk ditunda, terus dirujuk. Mungkin disuruh vaksinasinya ke rumah sakit di dokter yang ada dokter yang merawatnya di sana. Apakah Anda memiliki riwayat penyakit epilepsi? Iya, kalau iya boleh divaksin, tapi kalau terkontrol ya. Apakah Anda sedang mengidap penyakit autoimun yang sistemik ya, yang sistemik. Kalau sistemik itu misalnya lupus gitu ya. Kalau iya, biasanya suruh nunda ataukah harus konsul ke dokter yang merawat dulu. Yang ke-12, apakah Anda penyandang diabetes yang minum obat teratur? Jadi kalau diabetes mellitus yang terkontrol itu masih diperbolehkan untuk vaksin. Apakah Anda orang yang kena penyakit HIV yang minum obat teratur? Ini juga kalau terkontrol masih boleh divaksin. Ya. Apakah Anda mendapat vaksinasi lain selain COVID-19 kurang dari 1 bulan terakhir? Nah, ini kalau misalnya iya, biasanya suruh nunda ya. Jadi kalau mendapat vaksinasi lain, pernah vaksinasi lain, itu suruh nunda. Ini saya ada pengalaman jemaat itu kebetulan dia posisinya di Amerika. Telepon sama saya, bilang gini, "Dok, kebetulan saya di Amerika, saya barusan dapat Moderna, vaksin Moderna. Saya tak vaksin pneumonia sekalian aja ya, mau diborong semuanya." Saya bilang, "Loh, jangan semua diborong begitu ya." Jadi harus ada jeda ya kalau divaksin karena itu kan memasukkan benda asing ya ke tubuh kita. Jangan terus semua vaksinnya diborong semua karena takut untuk terkena penyakitnya. Nah, untuk lansia biasanya ada tambahan. Nah, apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga? Nah, itu. Jadi ini untuk lansia itu ditanya tambahan ini. Kemudian apakah Anda sering merasa kelelahan? Jadi kelelahan lansia itu sering capek dan sebagainya. Apakah Anda memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit yang disebut itu? Nah, itu ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab saat screening atau anamnesa. Terus apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter ya. Terus yang berikutnya adalah apakah Anda mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam 1 tahun terakhir. Nah, kalau dari pertanyaan-pertanyaan itu ada 3 atau lebih jawabannya ya, biasanya vaksinnya suruh tunda. Tapi yang saya lihat beberapa hari yang lalu tanggal 7 kemarin itu saya mengantar kebetulan ibu saya itu vaksin yang kedua. Ternyata ada juga yang pakai kursi roda dan divaksin juga di situ. Ya, berarti ini peraturan sudah agak dilonggarkan karena melihat bahwa vaksin Sinovac ini kipinya itu tidak parah, jadi sangat ringan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, sangat rendah dan
itu karena virus yang dipakai di situ adalah virus mati, ya, virus mati yang pengalaman dari ratusan tahun sebelumnya itu aman-aman saja kalau diberikan ke manusia. Jadi peraturan-peraturan ini jadi tidak terlalu ketat karena dilihat mungkin akan kebutuhan yang mendesak itu, ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, apakah vaksin COVID-19 ini aman sih? Aman apa enggak? Pada umumnya memang semua vaksin berpotensi menimbulkan efek simpang yang saya tadi bilang KIPI itu, kejadian ikutan pasca imunisasi, baik sistemik dengan derajat yang baik lokal, maksudnya lokal setempat, misalnya tangannya kemeng-kemeng gitu habis divaksin ya, atau kejadian lokal ada teman saya yang lututnya jadi linu-linu, ada teman saya yang bilang gitu ya. Ada yang malah bilang jadi suka makan ya. Itu macam-macam sih efek simpangnya ya. Ini bisa juga sistemik, badannya panas, yaitu yang sistemik seperti itu ya. Jadi derajatnya itu sangat bervariasi ya. Sama juga vaksin-vaksin yang lain yang sudah ada yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya anak-anak bayi dapat DPT itu mesti panas biasanya. Panas. Terus dokter anaknya, saya ingat dulu anak saya masih bayi itu mesti diberi dibawakan ini paracetamol, nanti kalau misalnya anaknya panas itu diberikan ini gitu. Jadi memang DPT itu biasanya memberikan efek panas tapi tidak lama biasanya. Dan pemberian dosis vaksin yang lebih besar ya juga akan menghasilkan prosentasi kejadian efek simpang yang lebih besar. Nah, jadi ini sudah dalam penelitian uji klinis bahwa pemberian dosis Sinovac itu hanya 0,5 mililiter. Berarti tidak sampai 1 mililiter ya. Sedikit itu sudah menimbulkan antibodi di tubuh orang. Nah, saya dapat video hoax ya dari tetangga. Ya, di tetangga saya ini ada grup WA gitu ya, dari tetangga seperumahan begitu. Itu ada video hoax katanya vaksin dia divaksin tapi yang dimasukkan itu bukan obat katanya. Kosong katanya, enggak ada obatnya. Saya bilang enggak mungkin. Sekarang memang yang dimasukkan itu sangat sedikit, 0,5 mililiter saja. Jadi enggak terasa. Biasanya kalau enggak kena jarumnya itu bagus, maksudnya kecil dan enggak kena saraf yang ada di dalam itu ya, di dalam lengan kita itu enggak akan terasa masuknya obat itu ya. Jadi enggak mungkin bohongi itu ya, maksudnya itu enggak dimasukkan obatnya gitu ya, itu vaksinnya itu, karena sangat sedikit dosisnya itu. Kemudian vaksin jenis mRNA pada umumnya menyebabkan lebih banyak kejadian efek simpangnya ya, tergantung mRNA-nya yang mana ya. Yang saya dengar, adik saya kebetulan ada yang tinggal di Amerika ya. Yang saya dengar Moderna itu efek simpangnya lebih besar daripada yang Pfizer atau BioNTech itu ya. Jadi yang Moderna itu banyak orang yang alergi ya, alergi. Terus ada yang punya gejala efek simpang yang lain, yang Moderna. Yang Pfizer itu lebih sedikit yang efek simpangnya. Jadi ya masing-masing itu beda ya. Nah, terus biasanya kalau inactivated virus yang seperti Sinovac ini, itu biasanya efek simpangnya itu lebih kecil dari yang model mRNA itu ya. Tapi sebenarnya meskipun dia mRNA atau model yang dibawa oleh virus lain seperti AstraZeneca dan sebagainya, itu tidak ada sebetulnya efek simpang yang sangat serius yang menyebabkan kematian. Sebetulnya itu tidak seperti itu. Karena di dalam penelitian uji klinik sebelumnya, itu sudah dipastikan akan ada dua hal. Kalau vaksin itu sudah diedarkan di masyarakat, ada dua hal yang harus terbukti nyata, yaitu dia aman dan dia berkhasiat atau efektif. Jadi dua hal itu harus dipastikan ada di vaksin yang akan diedarkan di masyarakat. Berarti seharusnya tidak menimbulkan efek simpang yang serius. Ya, kalau ada yang
mati atau bagaimana itu harus diteliti betul-betul ya. Apakah itu vaksinnya ini yang menyebabkan kematiannya, ataukah memang dia sudah punya bawaan misalnya penyakit jantung koroner yang berat. Kemudian gara-gara disuntik karena tidak pernah disuntik langsung terus dia kaget begitu atau bagaimana gitu terus langsung kena serangan jantung, bisa seperti itu, harus dibuktikan. Belum tentu dia efek dari vaksin itu ya. Jadi biasanya efek simpang dari vaksin itu nyeri-nyeri di tempat tusukan, bisa kemerahan sedikit di tempat tusukan, bengkak di tempat tusukan, bisa merasa capek seperti males gitu, capek, ngantukan, bisa gitu ya. Bisa nyeri kepala, bisa nyeri otot, seperti teman saya tuh kakinya jadi linu-linu, bisa juga demam. Tapi biasanya itu dia tidak lama efek simpangnya. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa sebenarnya tidak ada satupun vaksin di dunia ini itu yang memiliki daya lindung 100%. Ya. Jadi vaksin berbagai vaksin yang beredar selama ini, walaupun yang bukan untuk COVID ya, itu pun juga tidak ada yang bisa memiliki daya lindung 100%. Ya, tetap tidak bisa ya. Jadi biasanya daya lindungnya itu 90%, bisa juga bervariasi tergantung cara kita menghitungnya itu ya. Kemudian imunisasi ini selain mencegah penularan, sebetulnya kita itu mau mengejar terbentuknya kekebalan kelompok. Jadi tindakan vaksinasi ini selain melindungi kita, ya mencegah penularan dan mencegah timbulnya gejala berat. Kalau misalnya kita tertular, ya itu mencegah timbulnya gejala berat dan juga target yang terakhir adalah membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi kalau sebagian besar orang sudah divaksin, ya, nah orang yang tidak divaksin karena penyakit tertentu yang berat, misalnya dia tidak bisa divaksin, dia ikut terlindungi. Itu namanya kekebalan kelompok. Nah, untuk bisa mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity ini, ya, ini harus 70% dari populasi itu sudah divaksin. Ya. Nah, mencapai angka 70% ini sangat sukar ya, sangat sukar mencapai angka 70% dari seluruh populasi ya. Cuma ya kita berusaha saja. Di Indonesia ini banyak kendala ya, banyak kendala untuk mencapai 70% ini. Kalau saya dengar-dengar ya, kalau saya lihat di TV itu, di Amerika itu sudah hampir 170 juta orang yang sudah dapat vaksin. Kalau di Indonesia mungkin sekitar baru 5 jutaan orang. Padahal penduduknya juga banyak ya. Tapi yang sudah divaksin itu baru sekitar 5 jutaan. Kalau saya dengar di Indonesia. Jadi masih sangat sedikit. Untuk mencapai 70% itu tidak gampang ya. Nah, ini herd immunity yang saya tadi terangkan ya. Jadi kalau misalnya sebagian orang sudah divaksin, otomatis orang-orang yang tidak bisa divaksin itu ikut terlindungi. Nah, sebetulnya prinsip dari vaksinasi itu adalah nobody safe until everybody safe. Jadi sebenarnya kita ini setelah divaksin aman apa enggak sih? Oh, ada neneknya teman saya bilang gini, setelah divaksin terus dia bilang, hore, habis ini saya bisa keliling-keliling. Loh, enggak bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau belum 70% kita 70% populasi yang divaksin, kita tidak bisa bilang kita ini aman ya, karena ada jemaat juga yang sudah mendapatkan vaksin pertama bisa tertular ternyata karena kurang hati-hati, tidak menggunakan protokol kesehatan. Jadi kalau ditanya apakah dengan divaksin saya akan kebal terhadap virus corona, jawabannya tidak. Jadi kita tidak kebal, tapi kemungkinan kalau kita ada virus corona lewat dan menulari kita tidak akan sampai menderita gejala yang sangat berat
begitu ya. Jadi itu fungsinya vaksin itu, tapi tetap bisa tertular, tidak aman 100%. Jadi tantangan sebetulnya kita pada masa sekarang ini sebetulnya adalah bagaimana kita menjadikan pola hidup sehat menjadi budaya. Dan tanggung jawab kita yaitu untuk memelihara tubuh kita yang sebenarnya adalah bait Allah. Jadi saya sendiri itu berpikir ya, sebenarnya apa yang Tuhan ajarkan sih dengan adanya pandemi seperti ini gitu. Apa yang kan memang banyak orang susah dengan pandemi seperti ini ya. Itu sebenarnya kalau saya melihat hal positif, itu mengajarkan kepada kita itu pola hidup sehat sebetulnya. Kalau imun kita sehat, cara hidup kita baik, itu tentunya kita tidak akan mengalami sakit yang begitu berat. Kalau kita ngawur-ngawur, makannya ngawur dan sebagainya, akhirnya punya penyakit macam-macam. Nah, itu menjadi lebih berat kalau kita kena dari coronavirus ini. Jadi saya kutip 1 Korintus 6 ayat 19-20 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ini saya kutip ayat ini untuk mengingatkan kita semua bahwa kita mesti menjaga imun tubuh kita benar-benar dari baik dengan ya. Sekarang bagaimana sih, sedikit aja ini saya tambahan. Bagaimana sih pola hidup sehat? Ya, kita harus makan makanan 4 sehat 5 sempurna yang gizi seimbang ya. Kemudian minum, kalau perlu ya kita minum vitamin. Terus banyak mengkonsumsi sayuran dan buah. Terus mengkonsumsi kurangi konsumsi makanan yang terlalu manis, tinggi gula dan minyak. Terus hindari dan jauhi polusi dan asap rokok. Dan penting juga ini adalah istirahat cukup. Tidur yang cukup itu penting untuk supaya tubuh kita sehat. Satu lagi mestinya dengan olahraga ya, sebetulnya olahraga satu lagi. Jadi pesan saya yang terakhir ini saya tutup pesan ini, slide saya yang terakhir. Mari kita sama-sama mensukseskan imunisasi COVID-19 untuk kita mendukung tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok itu. Tapi kita ingat sambil kita harus tetap melakukan 5M. Jadi kalau kemana-mana, meskipun sudah divaksin, masih tetap harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi, kalau bisa ya jangan terlalu sering pergi-pergi gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sharingkan Bapak Ibu. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.